Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicintai dan semoga diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ini kita sedang membuktikan cinta kita kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mempelajari setiap jengkal perjalanan hidup beliau. Kajian Sirah Nabawiyah ini dipersembahkan oleh Akademi Sirah dan Al-Fatih.tv. Ya Rasulullah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Abdullah putra sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in mengisahkan bahwa dia pernah mendengar langsung dari Halimah As-Sa'diyah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyusui beliau. Halimah berkisah tentang bagaimana kisahnya dia mendapatkan kemuliaan, mengasuh calon nabi, membimbing calon rasul, hidup, mendidik, membesarkan calon pemimpin bumi, orang terbaik yang ada di muka bumi ini. Tentu sebuah kemuliaan yang besar, tentu sebuah prestasi dan kebanggaan dalam hidup. Mari kita dengarkan langsung kisah lengkapnya sebagaimana yang disampaikan di dalam Sirah Ibnu Ishaq, bahwa Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha beliau bertutur, "Qadimtu Makkah fi niswah min Bani Sa'ad bin Bakar." Saya datang ke Mekah bersama para wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar adalah suku di mana Halimah tinggal. Karenanya disebut sebagai Halimah As-Sa'diyah karena dari Bani Sa'ad. Naltamisu biha ar-rad'a. Kami para wanita yang berangkat dari Bani Sa'ad sedang mencari anak-anak kecil yang mau disusui. Wa fi sanatin syahba. Di tahun ketika itu terjadi paceklik, kering, tidak ada makanan. Faqadimtu ala atanin li qamra kanat azammat birrukab. Saya datang dengan mengendarai keledai yang sudah kurus, bahkan berdarah terluka di kakinya. Wa ma'i sabiyun lana. Saya membawa anak kecil kami. Karena Halimah mau menyusui, maka otomatis dia punya anak kecil yang disusuinya. Itu dibawanya. Wa syarifun lana. Dan juga membawa unta. Unta karena dia juga pergi bersama suaminya. Wallahi ma nanamu laylana dzalika ajma' ma'a sabiyina dzak. Demi Allah kami tidak bisa tidur malam-malam kami bersama bayi kami ini. Ma najidu fi thadi ma yughni. Karena tidak ada susu. Di air susu ibunya tidak ada susu yang cukup untuk mengenyangkannya. Wala fi syarifina ma yughdi. Dan bahkan di unta kami pun tidak ada yang bisa dimakan, dinikmati susunya. Faqadimna Makkah. Kami datang ke Makkah. Fa wallahi ma alimat minna imra'ah illa waqad urida 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qila innahu yatim tarakna. Demi Allah semua wanita yang bersama kami semua sudah bertemu dengan Rasulullah Muhammad yang masih kecil saat itu, tapi setiap dikatakan dia yatim maka semua pergi. Wa qulna madza 'asa an tasna' ilaina ummu. Mengapa mereka pergi? Karena kami berkata, apa yang bisa diberikan oleh ibunya pada kami? Innama narjul ma'ruf min abil walid. Karena kami mengharapkan upah dari ayahnya, sementara ayah sudah tidak ada. Fa amma ummuhu fama asa an tasna ilaina. Ibunya bisa berbuat apa? Apa bisa dia menggaji kami? Fa wallahi ma baqiya min sawahibi imra'ah illa akhadat radi'an ghairi. Demi Allah satu persatu teman-teman wanitaku itu semuanya sudah pergi pulang membawa hasilnya, sudah masing-masing membawa seorang bayi, kecuali aku. Aku yang belum. Falamma lam ajid ghairah. Ketika sudah tidak
aku jumpai kecuali Muhammad kecil yang yatim yang sudah tidak diminati itu? Qultu li zaujil Harith bin Abdul Uzza, maka aku berkata pada suamiku Al Harith bin Abdul Uzza, "Wallahi inni akrah an arji' baina sawahibi laisa ma'i radhi'." Demi Allah, saya tidak suka saya pulang dengan teman-teman wanita itu sementara saya tidak mendapatkan bayi. Lantaliqan ila dzalikal yatim la afala akhudanna. Saya mau kembali ke anak yatim itu, maksudnya Rasulullah Muhammad SAW, dan saya akan ambil dia. Kemudian suaminya menjawab, qala la alaik, tidak ada masalah. Fadhahabat fa akhadathu fawallahi ma akhadathu illa anni lam ajid ghairah. Maka Halimah pergi mengambil Muhammad kecil yang yatim itu, dan dia berkata, demi Allah, aslinya saya ini mengambilnya hanya karena saya tidak mendapatkan yang lainnya. Fama huwa illa an akhadtu faji'tu bi rahli. Kemudian aku ambil, aku bawa dengan kendaraanku, fa aqbala alaihi thudya bima sya'a min laban. Kemudian mulai aku susui, dan ternyata dia suka. Fasyariba hatta rawi. Kemudian bayi Muhammad kecil ini minum sampai kenyang. Ini mulai aneh. Padahal sebelumnya tidak ada susunya. Wa syariba akhuhu hatta rawi. Bahkan anaknya, yaitu saudara susuannya Nabi Muhammad, anaknya Halimah, juga ikut menyusu sampai juga kenyang. Wa qama sahibi ila syarifina tilk fa idza innaha lahafil. Bahkan suami saya pergi melihat unta dan ternyata untanya juga penuh dengan susu. Fa halib, kemudian diperah. Ma syariba wa syaribtu hatta rawina. Semua meminumnya sampai saya pun meminumnya sampai kami kenyang. Fabitna bi khairi lailah. Maka kami tidur malam itu sebagai malam yang indah. Faqala sahibi, suami saya berkata, ya Halimah, wallahi inni la araka qad akhadti nasmatan mubarakatan. Wahai Halimah, demi Allah, aku melihat kamu telah mengambil seorang bayi yang diberkahi. Alam tara ila ma bitna bihil lailah minal khair hina akhadna. Bukankah kamu tahu bahwa kita malam ini tidur dengan keadaan nyaman karena semuanya kenyang terpenuhi? Falam yazalillah yaziduna khairan hatta kharajna raji'ina ila biladina. Maka Allah terus menambah kebaikan bagi kami sampai kami kembali ke negeri kami. Biarlah kisah ini dipahami, ini langsung dituturkan oleh Halimah, ibu susuan Nabi SAW, dan silahkan diambil pelajarannya. Betapa terkadang rizki yang ditolak di situ ada keberkahannya, apalagi ini adalah mengasuh seorang bayi yang jelas diberkahi karena calon Nabi, bahkan ini anak yatim, maka Nabi memuliakan siapapun yang mengasuh anak yatim. Ambil keberkahannya. Semoga Allah memberkahi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk informasi yang lebih mendalam seputar Sirah Nabawiyah, silahkan kunjungi www.akademisirah.com.